Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pertemuan hari ini melanjutkan kajian Nahwu dasar dengan membaca Al-Miftah fi Ilmin Nahwi, kunci ilmu nahwu. Masih kita di bab mengenal tanda i'rab. Insyaallah di hari ini, jika pemahaman mudah, maka kita akan selesaikan mengenal tanda i'rab ini untuk kata-kata yang mu'rab. Kita lanjut, masih isim. Sudah kita ambil kemarin 5 isim. Berarti sisa berapa isim? 4. Isim yang ke-6. Sekarang isim yang ke-6 adalah al-asma'u ya al-khamsah. Ya, isim-isim yang 5. Isim yang 5 yang diinginkan, jangan lupa dia adalah apa? Abu, terus ya, aku, terus hamu, terus fu, terus du. Ini yang disebut isim yang 5. Di pengenalan saya bilang bisa pakai alif, ya, bisa juga pakai siapa? Bisa pakai iya. Nah, sekarang kita akan tahu di bab perubahan. Ini namanya, ini kan perubahan ini. Kita akan tahu di bab i'rab. Iya. Waktu itu ada teman kita tergesa-gesa sedikit, kapan itu dipakai? Nah, disinilah kita tahu. Ternyata itu al-asmaul khamsah. Iya, dia kan ada penyakit 3 rofa, nasab, jangan lupa, dan ja. Kita ja'a selalu wakilkan dulu, ya, ro'aitu dan bi, martubi. Asmaul khamsah kalau masuk penyakit rofa, ternyata tandanya itu adalah waw. Kalau masuk penyakit rofa, iya. Kalau masuk penyakit nasab, tandanya adalah alif. Kalau masuk penyakit jar, tandanya adalah iya. Jadi itu 3 bacaan itu tergantung penyakit. Kalau penyakitnya rofa, dia pakai waw. Kalau penyakitnya nasab, dia pakai alif. Kalau penyakitnya jar, dia pakai apa? Iya. Dipaham ini? Jelas ini? Jelas ini? Misal, abuka. Ya, abuka. Ahuka, amuka, fuka, du malin. Nggak harus malin nanti ya, du ilmu. Ya. Ini abuka. Masuk ja'a, ja'a abuka. Paham kan? Masuk ro'aitu abaka. Langsung pakai alif. Masuk bi abika. Jelas bacaannya ini? Jadi perubahan waw ke alif atau ke ya itu tergantung penyakit. Itu disebut i'rab. Kan i'rab apa? Perubahan keadaan akhir kata. Iya kan? Perubahan keadaan akhir kata. Paham kan? Karena adanya penyakit yang berbeda-beda masuk di dalamnya. Yang berbeda-beda masuk di dalam. Inilah perubahan dari waw ke alif, dari alif ke ya. Itu disebut perubahan akhir kata karena penyakit. Karena penyakit. Iya. Terus waw alif ya ini nanti, waw alif ya ini nanti itulah disebut alamat pengganti kemarin yang ada di pengertian rofa. Rofa itu kan pengertian apa? Perubahan khusus, tandanya dhamma atau apa yang menggantikannya. Di isim mufrad dhamma, di asmaul khamsah waw pengganti dhamma, kan begitu? Pengertian nasab. Nasab adalah perubahan khusus, tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Di isim mufrad fathah, di asmaul khamsah alif. Alif inilah dibilang penggantinya. Anda paham ini? Alamat penggantinya. Lihat isim mufrad, tanda jar. Jar itu kan perubahan khusus dengan tanda kasroh atau apa yang menggantikan. Di isim mufrad kasroh, di asmaul khamsah iya. Nah ini ya pengganti kasroh. Itu bilang atau apa yang menggantikannya. Jelas ini? Jelas ini? Nanti di buku kedua akan lebih dipertajam itu. Alamat pengganti. Kalau di sini saya tidak mau dulu itu. Saya cuma mau bilang inilah tanda bacanya asmaul khamsah. Dipahamkan? Jelas ini? Iya. Rofa, waw, nasab,
alif, jer, ya. Paham kan? Coba kita baca itu. Akuka, kemasukan roa itu. Roa itu. Bi. Biar langsung bi, enggak apa-apa. Bi. Bi. Karena bi tidak harus berpasangan dengan marortu. Nanti antum kira harus ada marortu. Enggak. Bi sendiri itu penyakit. Iya, coba akuka bi. Bi. Ja'a. Ja'a. Hamuka bi. Bi. Ro'aitu. Ro'aitu. Ja'a. Ja'a. Dumalin. Bi. Di. Bi. Ha? Ro'aitu. Ro'aitu. Ja'a. Ja'a. Fuka. Ro'aitu. Ro'aitu. Bi. 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 Ja'a. 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 Dipahami ini? Jelas ini? Jelas, saudara? Jelas. Maka selesai. Iya. Kita ganti lagi. Ganti. Isim jenis berikutnya. Ya. Isim jenis berikutnya. Kita tidak perlu lagi tulis ropa nasab jer. Karena antum sudah hafal penyakit. Jadi nanti kalau antum sudah hafal penyakit tahap ketiga, tidak ada lagi itu ditulis ropa nasab jer. Ya kan? Karena antum sudah tahu ini penyakit ropa, ini penyakit nasab, ini penyakit jer. Isim yang ketujuh. Ya, isim apa? Al-ismu al-maksur. Isim maksur. Isim yang akhirnya selalu alif. Mau bengkok atau lurus tidak apa-apa. Yang penting akhirnya alif. Isim maksur, saudara, cepat sekali. Isim maksur, tanda i'rabnya, tanda perubahannya, dia itu sama dengan isim mufrad. Tidak ada bedanya. Yaitu isim mufrad diropa dengan tanda apa? Dhamma. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Dijar dengan tanda kasroh. Jadi sama kalau diropa dhamma, kalau dinasab fathah, kalau dijar kasroh. Paham kan? Sama dengan isim mufrad. Tapi apa bedanya kalau begitu? Nanti dibuka lebih tinggi. Ini tidak ada nama tersendirinya. Ini masuk di golongan mufrad. Masuk di golongan mufrad. Karena sama tandanya. Sama. Cuman apa bedanya? Kenapa di buku dasar kita bedakan? Karena dia dhammanya, fathahnya, kasrohnya muqaddaro. Muqaddaro. Disembunyikan. Tidak nampak di alif. Karena alif tidak pernah bisa menerima harokat. Nanti di buku lebih tinggi akan dikasih tahu alasan. Karena pahamnya? Jadi dia alamat rupanya dhamma, tapi tambahkan kata muqaddaro. Alamat nasabnya fathah, tambahkan kata muqaddaro. Tanda jarnya kasro, sama dengan isim mufrad, tapi tambahkan kata apa? Muqaddaro. Apa artinya muqaddaro? Disembunyikan. Paham ini? Jelas ini? Contoh misalnya al-fata ja'a. Ja'a. Ropa nasab atau jar itu? Dari mana antum tahu? Penyakit. Sudah dihapus antum masih tahu. Kan itu penyakit ada golongannya. Paham tak? Kalau ada ja'a penyakit ropa ini. Jadi ja'a al-fata berarti al-fata marfu kan? Tanda rupanya dhamma muqaddaro. Paham kan? Ro'aitu. Ro'aitu. Berarti dia dalam keadaan mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddaro. Bi. 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 Berarti dia majrur. Tanda jarnya kasroh muqaddaro. Jelas saudara? Jelas? Jelas. Aman.
Cepat sih. Iya. 8. Al-ismu al-manqus. Iya. Al-ismul manqus. Isim manqus, isim akhirnya selalu ya. Isim akhirnya selalu iya, tapi ya-nya itu sebelumnya tentunya di kasroh. Sebelumnya di kasroh. Isim akhirnya selalu ya. Contohnya adalah al-hadi. Contohnya al-hadi. Iya, i'rabnya gimana? I'rabnya isim manqus, dia ini isim mufrad. Al-hadi, seorang pemberi petunjuk. Nah, isim mufrad ini cuman karena bentuknya khusus disendirikan, sehingga alamat i'rabnya sama dengan isim mufrad. Rafa dengan tanda dhammah, nasab dengan tanda fathah, jar dengan tanda kasroh. Persis, tidak ada bedanya. Paham ini kan? Cuman kenapa disendirikan? Bentuknya yang khusus. Satu, di buku lebih atas nanti tidak ada tidak ada disendirikan. Masuk di i'rab isim mufrad, masuk. Bentuknya yang khusus untuk mempermudah pemula. Untuk mempermudah pemula. Yang kedua, ada perbedaan dari sisi harokatnya. Itu kalau di rafa, dhammahnya muqaddar. Dhammahnya apa? Muqaddar. Jarnya, kasronya dia juga sama. Kasronya muqaddar. Kalau jar fathah, kalau dia nasab, fathahnya nampak. Tidak sembunyi. Tidak sembunyi. Jadi, ja'al hadi. Jangan kasih dhammah. Ja'al hadi. Dhammah muqaddar. Bil hadi. Kasroh muqaddar. Jangan hadiyu hadi. Jangan. Tapi kalau masuk ro'aitul hadiya. Nampak, tidak sembunyi. Ini bedanya dengan maksur. Kalau maksur sembunyi 3 keadaan. Kalau maksur, mana? Kalau mangkus hanya sembunyi 2 keadaan. Paham ini kan? 2 keadaan, yaitu dhammah sama kasroh. Fathahnya nampak. Jadi kembali seperti isim mufrad. Isim mufrad kan tanda nasabnya fathah. Ini juga bilang tanda nasabnya adalah fathah. Jadi sembunyi baru tambah muqaddar. Kalau nampak tidak perlu tambah apa-apa. Jelas ini? Jelas ini? Coba ja'a tambahkan di al-hadi. Ulang. Ro'aitu bi itu sudah songko hitam ya yang balik. Ja'a harus gerak mulutmu. Kapan bisa bahasa Arab orang kalau mulutnya terus tidak bergerak? Tuh kalau disuruh ngomong. Nah, antum tahu itu, saya punya burung di rumah, burung kakatua. Sering aja ngomong, bisa bicara. Kalau antum jauh begitu. Kalau diam terus mulutmu, bibir tidak pernah terbuka, gimana caranya bisa ngomong bahasa Arab? Nah, ini bahasanya orang. Nah, iya, bahasanya orang ini. Jadi harus mulutnya bergerak. Ja'a. Ra'aitu. Marartu bi. Baik, di belakangmu ada bi. Suara. Marartu ja'a. Ulang. Ra'aitu. Ucapkan. Tidak ada yang diam. Kalau disuruh. Tapi kalau tidak disuruh bicara, jangan kau bicara. Keluar kau itu dari majelis. Paham berarti? Sisa 1 saudara, isim. Sisa 1 isim. Ismul ladzi la yansarif. 9 isim terakhir. Al-ismu allati la yansarif. Ya. Al-ismu allati la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak
sudah bilang waktu pembahasan pengenalan isim yang tidak bertanya, tapi kita contohkan dua, nama perempuan atau nama ajam, nama non Arab, nama non Ismul Ladzi Lansharif ini, dia nanti sebenarnya di dalam pembahasan bisa kembali ke i'rab isim mufrad, akan dikasih tahu di buku ini. Tapi ya, dia ini ada i'rab yang berbeda ketika dia tidak bertanwin. Cuma nanti akan dibahas setelah tabel, ada syaratnya. Cuma kalau terpenuhi syarat itu, maka dia kalau di rofa tandanya dhammah, kalau di nasab tandanya fathah, kalau di jar tandanya fathah. Jadi tidak ada kasrohnya. Cuman ini tidak selamanya. Kadang kembali ke isim mufrad, karena Ismul Ladzi Lansharif isim mufrad. Maryam isim mufrad, isim mufrad. Dia itu isim mufrad. Iya, cuman karena dia memiliki bentuk yang khusus, yaitu tidak bertanwin, maka kalau di rofa dhammah, kalau di nasab fathah, kalau di jar fathah. Cuman ada syaratnya. Setelah tabel kita akan ambil itu syarat. Paham tak? Jelas ini? Jadi, kalau antum baca misalnya Maryam, ya, Maryam, Ja'a, karena ini perempuan, Ja'anya tambahkan tak yang disukun, tambahkan tak yang disukun. Selalu perempuan begitu, ya, supaya beda antara perempuan dengan siapa? Laki-laki. Ja'at, baca Maryam, Ja'at Maryamu, Ra'aitu Maryama, Bi Maryama, Aisyatu. Coba baca Ra'aitu Aisyata, Bi Aisyata. Itulah Ismul Ladzi Lansharif. Tanda contoh nama aja, ya, Ishak misalnya. Ishak saat tempat sini kan tidak dibawa, iya. Begini. Ishak, coba baca Ja'a. Ra'aitu Ishaq. Bi Jelas saudara? Jelas. Selesai isim. Itulah bacaan isim yang telah kita pelajari. Tinggal nanti sisa itu isim yang tidak pernah berubah. Dipahami isim berarti? Paham isim? Paham. Kita masuk di fiil? Masuk? Selesaikan? Selesaikan. Aman berarti. Hapus ini. Ada semua jadi buku tuh. Bisa ini selesai, Masya Allah. Orang tahun ini pintar-pintar, Masya Allah. Jangan-jangan ini anak pesantren semua ini, tidak ada orang nol. Hah? Ada yang nol? Ada. Siapa yang baru belajar? Antum? Paham sih saudara? Hah? Jangan kau main-main. Harus bilang paham atau tidak? Harus bilang tidak paham. Paham? Tidak? Oh, paham. Iya. Jangan sampai kenapa orang tahun ini agak cepat ini. Masya Allah. Cepat libur kita ini ya. Iya, sekarang fiil. Fiil yang kita pelajari adalah tidak lain dia fiil mudhari. Karena selain fiil mudhari itu mabni, tetap harokatnya tidak berubah. Tidak berubah. Nanti akan kita pelajari setelah tabel, insyaallah. Hanya fiil mudhari lah yang berubah. Berarti kita akan bahas fiil mudhari yang 3 itu. Fiil mudhari sahih, ya, al-akhir, sahihul akhir, ya. Dan ada fiil mudhari yang mu'tallu, ya, al-akhir, ya. Dan ada fiil mudhari al-af'alu al-khamsah. Ya. Ini jenis fiil mudhari yang kita bahas. Ini fiil mudhari sahih akhir, contohlah, ya, yaktubu. Yaitu fiil mudhari yang akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kalau mutal akhir contohnya selalu 3. Ada yang akhirnya yad'u, ya, yad'u. Ada yang akhirnya ya, yahdi.
Ada yang akhirnya alif, yardo. Itu wakil saja saudara, wakil. Kalau ini adalah isim yang akhirnya alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, ya. Contoh yang alif dan nun anggaplah yaktubani. Yaktubani yang akhirnya waw dan nun kita satukan, contoh yaktubuna. Yaktubuna yang akhirnya ya adalah kita tulis di sini, ya, di sini saja. Ya, taktubina, ingat harus awalan tak dia. Taktubina, wakilnya saja. Wakilnya saja. Ini fiil saudara, beda dengan isim. Fiil itu punya dua penyakit saja. Kan penyakit pada isim berapa? Tiga. Kalau fiil dua. Dia cuma punya penyakit nasab dan punya penyakit jazm. Tidak punya penyakit rofa. Kapan dia dirofa? Kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazm, pasti dia dirofa. Jadi punya dua penyakit saja. Yang tunggu tahapan nanti penyakit nasab dan penyakit jazm. Kalau tidak ada penyakit nasab, kosong, tidak ada di depannya. Tidak ada penyakit jazm, kosong di depannya penyakit jazm, maka pasti dia rofa. Jelas ini? Jelas ini? Contoh penyakit nasab kita contohkan satu, lam. Contoh penyakit jazm kita contohkan satu, banyak temannya nanti. Kita akan dapat di tahap ketiga, tahap terakhir. Contoh penyakit jazm, lam. Itu saja yang mudah dulu. Lan sama lam. Ini lan ada temannya nanti. Lam ada temannya di tahap terakhir, ya. Kalau tidak ada lan dan teman-temannya, tidak ada lam dan teman-temannya, pasti rofa. Pasti rofa. Paham ini saudara? Alhamdulillah. Sekarang kita masukkan lagi praktek sahih. Fi'il mudhari saudara. Kalau di rofa tandanya dhammah. Kalau di nasab tandanya fathah. Kalau di jazm tandanya sukun. Sahih akhir. Kalau di rofa dhammah. Jangan ragu itu. Itu sudah mati gitu. Itu sudah diteliti. Kalau di rofa dhammah. Kalau di nasab fathah. Kalau di jazm sukun. Jelas ini? Jelas ini? Coba. Yaktub. Masukkan lan. Ulang. Lam. 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 Tidak ada lam, tidak ada lam. Hah? Hah? Mantap. Yajlisu. Ya, yajlisu. Yajlisu. Lan. Lan. Lam. Tidak ada. Lam tidak ada lam. Ulang. Ulang. Selesai. Mantap. Atau sekali lagi? Sekali lagi. Yaftahu. Masukkan lam. Lam yaftah. Hah? Lam yaftah. Lan. Lam yaftah. Lan. Lam yaftah. Tidak ada lam, tidak ada lam. Yaftahu. Hah? Yaftahu. Selesai. Mudah tak? Masya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Hah. Ini dia. Yad'u mutalahim. Yad'u yahdi yardo. Tanpa penyakit nasab jazm, begini bacaannya. Yad'u yahdi yardo. Tandanya sama dengan sahih akhir. Apa tadi? Lam. Tandanya bos. Nah, apa tandanya? Dhamma fathah. Dhamma fathah sukun. Cuman dia ini kalau dia ya dirofa tandanya itu semua tapi muqaddar. Itu bedanya. Jadi ini kalau dirofa sama sahih. Sama sahih. Kalau dirofa apa tandanya tadi kalau dirofa? Dhamma. Kan begitu. Cuman dhammanya apa? Tambahkan kata muqaddar. Nah, jadi yad'u sebenarnya ada dhammanya di waw.
tapi muqaddaro, sembunyi. Yahdi, ada domanya dia, tapi sembunyi. Yardo, ada domanya di alif, tapi apa? Sembunyi. Bilangnya apa? Muqaddaro. Jelas ini? Dhamma semuanya dhamma muqaddaro. Fathah kalau dinasab masuk lan itu juga sama dengan sahih akhir. Fathah. Nah, langsung saja. Yad'uwa, yahdiya, nampak? Kecuali alif. Fathahnya muqaddaro karena alif tidak pernah menerima harokat. Jelas saudara? Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Itu dulu. Coba. Yad'u, masukkan lan. Yad'u, masukkan lan. Tidak ada lan. Tidak ada lan. Yahdi, masukkan lan. Masukkan lan. Tidak ada. Tidak ada. Yardo, masukkan lan. Mana alif fathahnya? Muqaddaro dia, tidak bisa nampak. Iya. Masukkan lan, ulang. Yardo, masukkan lan. Yardo. Tidak ada lan. Yardo. Tidak ada lan. Yardo. Sekarang tinggal ini Bapak. Lam. Gimana kalau masuk lam? Kalau masuk lam, ini beda dengan sahih. Sahih tadi apa? Tandanya? Sukun. Sukun. Kalau mu'tal akhir, hilang waw, hilang ya, hilang alif. Kalau masuk lam, jadi bacanya jadi pendek. Yad'u, lam yad'u, hilang waw. Yahdi, lam yahdi. Yardo, lam yardo, hilang waw, hilang alif, hilang ya. Paham ini? Dengan penghilangan huruf akhir. Iya? Dengan penghilangan huruf akhir. Kalau waw bilang bihadfil wawi. Alamatnya penghilangan waw. Kalau alif penghilangan alif. Kalau ya penghilangan ya. Jelas? Jelas atau belum? Jelas. Jelas? Jelas. Yakin? Yakin. Coba contoh lain. Contoh lain. Yarmi, masukkan lan. 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 Lam. 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 Tidak ada lan, tidak ada lam. Ya? Jelas ini? Jelas berarti? Selesai. Ini terakhir. Terakhir. Afalul paling mudah ini saudara. Dia ini paling mudah sedunia. Iya. Dia ini kalau ada penyakit nasab dan jazm, hilang nun. Alamatnya itu. Kalau ada lan, ada lam, pasti hilang nun. Antum nanti tahu nasab jazm tergantung penyakit. Jadi lan yaktuba, lam yaktuba. Paham ini? Hilang siapa? Hilang siapa? Nun. Yaktubuna, lan. Yaktubuna, lan. Lam. Lam. Taktubina, lam. Lan. Jelas ini? Tidak ada lan, tidak ada lam. Hah? Selesai. Selesai masalah. Sudah tak? Ada pertanyaan? Sebelum kita baca. Mana kita punya mic? Kita mau bertanya. Ini, kasih jalan ke sini. Kenapa dong ditahan? Mengenai Ustaz, Afalul Khamsah ketika dia hilang nun, kenapa dia ada tanda alif terakhirnya? Tidak ada. Dan ya, kalau yang dalam ketika kalau pakai contoh macam yaktubuna, Ustaz, kalau masuk lan jadi lan. Oh, yang di sini. Di sini. Kenapa pakai alif? Supaya beda dengan ini Bapak. Ini Afalul Khamsah
itu mutal akhir. Jadi kalau seandainya di sini pakai alif, berarti itu af'alul khamsah yang dihilangkan nun. Jadi alif itu pembeda antara mutal akhir dengan yang sudah menjadi af'alul khamsah. Ada lagi? Masih? Tidak ada? Kita baca tabelnya saudara. Enak sekarang ya. Alhamdulillah. Ini sudah bagus sekali ini. Jam di belakang. Nggak ada depan. Bagus ini. Supaya hanya Ustadz lihat jam. Kamu sibuk sekali kuliah santri. Mau selesai. Mau. Nah ini mantap sekali ini. Jamnya di belakang. Jadi kita bisa ngomong sampai 5 jam. Tidak ada yang tahu jam. Iya, alhamdulillah. Tidak tahu gitu. Iya. Tidak ada orang mau ngomong lewat dari jamnya ya. Yakinlah. Makanya jam di belakang saja. Alhamdulillah. Kita baca. Ma'rifatu alamatil i'rab. Mengenal tanda i'rab. Cepat sekali ini. Bab kolom pertama al-asma'u wal af'al. Lihat ismul mufrad. Contoh mitil langsung ke samping ya. Contoh mitil ja'al waladu, tandanya dhammah. Di kolom nasab ra'aitul walada, tandanya fathah. Di kolom majrur marartu bil waladi, tandanya kasrah. Kalau orang ini biasanya dia kasih lengkap ya. Ja'al waladu, al waladu isim marfu wa alamat raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Capek-capek itu ngomong, padahal mau dibilang tandanya dhammah. Dah, nggak usah gaya-gaya. Yang penting langsung saja, tak? Kan mau ditahu nih tandanya dhammah, bukan mau gaya-gaya. Iya nggak saudara? Nggak usah terlalu bergaya begitu. Belum lagi buku dasar, orang baru belajar bahasa Arab sudah disuruh hafal al-waladu isim marfu wa alamat raf'ihi dhammah dhahira ala akhirih li'annahu ismu mufrad. Susah dihafal lagi itu kata. Padahal cuma mau dibilang tanda rofanya dhammah, Bapak tanda rofanya dhammah, selesai. Dan daripada berlama-lama di situ botak kepala kita. Iya. Nah ini kan bukan mau bergaya ini, cuma mau dikasih tahu itu santri bahwa isim mufrad tandanya dhammah. Kalau marfu kan itu jadi mau. Ini kan buku teori, bukan buku praktek. Sebagian orang kalau mengajar seakan-akan buku teori itu adalah buku praktek. Kalau mau praktek tempat lain, buku lain. Paham saudara? Begitu nanti antum mengajar, jangan persulit orang. Dan mengajar ikhwah sudah banyak masalahnya dengan istrinya, anaknya, kambingnya. Antum pergi suruh lagi kasih irop lengkap. Tidak perlu dikasihan. Kurangi masalahnya orang, jangan ditambah. Paham saudara? Nah itu yang harus antum pahami. Isim mutanna ja'al muslimani, tandanya al-alif. Ra'aitul muslimaini, tandanya ya. Marartu bil muslimaini, tandanya ya. Ketika majrur tak mudah ini. Ja'al jam'ul mudzakkar salim, ja'al mu'minuna. Ini hanya wakil ya, contoh satu saja untuk semuanya. Tanda rupanya waw. Ra'aitul mu'minina, tanda nasabnya ya. Marartu bil mu'minina, tanda jarnya ya. Jam'ul muannas salim ja'at muslimatun, tanda rupanya dhamma. Ra'aitu muslimatin, tanda nasabnya kasra. Lihat itu. Kasra ya. Kemudian marartu bi muslimatin, tanda jarnya kasra. Jamak taksir. Iya. Tanda jarnya apa tadi? Kasra sama nasab dan jar. Jangan lupa itu. Kecuali di bahasa nanti insyaallah di buku tinggi nahwu. Kalau mulai diberikan banyak sisi, baru nanti ada orang Arab yang membacanya fathah. Tapi nanti itu, yang penting ini untuk baca dasar. Bahasa umumnya begini. Iya. Jamak taksir, ja'al auladu, tanda rupanya dhamma. Ra'aitul aulada, tanda nasabnya fathah. Marartu bil auladi, tanda jarnya kasra. Asmaul khamsah ja'a abuka, tanda rupanya al-waw. Ra'aitu abaka, tanda nasabnya alif. Marartu bi abika, tanda jarnya ya. Al-ismul manqus al-ismul maksur ja'al fata, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddarah, itu dia. Dhamma yang disembunyikan. Ra'aitul fata, tanda nasabnya al-fathatul muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Marartu bil fata, tanda jarnya al-kasratul muqaddarah, kasrah yang
sembunyikan. Al-ismul manqus ja'al qadi, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddaro. Ra'aitul qadiya, tanda nasabnya al-fathah, tidak ada kata muqaddaro karena nampak. Maratu bil qadi, tanda jernya adalah al-kasratul muqaddaro. Iya. Al-ismul ladzi la yansarif ja'at Aisyatu, tanda rupanya dhammah. Ra'aitu Aisyata, tanda nasabnya fathah. Maratu bi Aisyata, tanda jernya fathah. Nanti akan dibahas setelah tabel syaratnya. Khusus kata ini. Al-fi'lul mudhari as-sahih akhir. Contoh rupanya yaktubu, tandanya dhammah. Lan yaktuba, tandanya fathah. Lam yaktube, tandanya apa? As-sukun. Sukun. Al-fi'lul mudhari al-mutallul akhir. Contoh yardo, yad'u, yahdi. Mau dibalik bagaimanapun lihat tandanya. Yardo, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddaro. Yad'u, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddaro. Yahdi, tanda rupanya ad-dhammatul muqaddaro. Sama kan? Lan yardo, lan yad'uwa, lan yahdiya. Ternyata yardo, lan yardo, tanda nasabnya al-fathatul muqaddaro, fathah yang disembunyikan. Lan yad'uwa, apa tandanya? Fathah. Lan yahdiya, apa tandanya? Fathah. Ketika dijazm. Lam yardo, apa tandanya? Hatful alif, penghilangan alif. Hatfu artinya penghilangan. Iya, penghilangan alif. Lam yad'u, hatful wawi, penghilangan waw. Lam yahdi, hatful ya, penghilangan ya. Bisa disatukan dengan satu kata, hatful akhir, penghilangan akhir. Tidak apa-apa. Kadang mereka bilang hatful akhir, cuma nanti butuh lagi ditanya. Biasa orang tanya lagi, penghilangan huruf terakhir. Biasa tanya lagi, apa yang hilang? Tanda? Kalau dhamma huruf terakhirnya, penghilangan mau pasti. Kalau kasro, penghilangan ya. Kalau fathah, penghilangan alif. Jadi harokat nanti huruf terakhir membuat antum tahu siapa yang hilang. Kalau fathah pasangannya alif, oh berarti alif hilang. Kalau dhamma pasangannya waw, berarti waw hilang. Kalau kasro pasangannya siapa? Iya, berarti siapa yang hilang? Iya, itu kiranya kalau tidak tahu huruf apa. Dipahami saudara? Al-afalul khamsah. Yaktubuna, ternyata ketika diropa, tanda ropanya subutun nun, tetapnya nun. Tetapnya nun, subutun nun. Tetapnya nun. Tidak usah lihat kamera saudara, aman ji. Ya. Apa yang saya baca terakhir? Hah? Apa tandanya? Lumayan juga dia ya. Hatinya ada dua ini anak. Iya. Dia sibuk lihat kamera ya. Masuk di punyaku itu. Iya, jangan kau sibuk. Baca buku. Saya lagi baca buku saudara. Manusia ada saja ya. Yaktubuna, tanda rupanya subutun nun. Apa artinya subutun nun? Tetapnya nun. Lawannya hat. Lawannya hatfu adalah subut. Iya, kalau penghilangan hatfu, kalau tetap subut. Paham kan? Iya. Lam yaktubu, hatfun nun, tanda nasabnya penghilangan nun. Lam yaktubu, hatfun nun, penghilangan apa? Nun. Jadi rofa tetapnya nun, nasab dan jazm hilangnya nun. Jelas ini? Alhamdulillah selesai tabel. Masya Allah, 2 kali saja. Biasa 3 kali, bisa juga 4 kali, tergantung pemahaman. Foto. Dalam jamak mudzakkar salim dan isim musanna kan tandanya alif atau waw. Nah, nunnya di sini apa sih? Dalam nunnya sini apa? Baik, nanti akan dikasih tahu nanti di buku lebih tinggi. Nun itu pengganti tanwin. Kan itu jamak mudzakkar salim kan adalah isim mufrad kan. Ketika dibuat jamak mudzakkar salim kan hilang tanwin. Hilang tanwin. Nun itu pengganti.
Nah, kan jadi muslimani, nggak tanwin kan? Nun itu penggantinya. Karena antum baca musliman, pengganti tanwin. Silakan, sana lagi. Bismillah. Kan tadi Ustaz dibilang ja'al muslimuna pengganti tanwin. Pemahaman Ustaz, alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Alif lam tidak bisa bertemu dengan tanwin. Kenapa? Karena tanwin adalah nun sukun. Tanwin itu sebenarnya nun sukun. Ya kan? Coba. Jangan ditulis. Antum dengar saya bilang. Zaidun. Ada apa di belakangnya? Nun sukun kan? Makanya kalau ketemu dua sukun, harokati dengan kasroh. Zaidunil. Tanda? Allah, misalnya di Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Itu kalau antum baca. Berhenti. Kalau sambung. Kul huwallahu ahadunil ni. Dari mana itu ni? Tanwin. Tanwin itu nun sukun. Kenapa ada di jamak mudzakkar salim musanna? Karena tidak sukun. Kan punya harokat, saudara. Fathah dan kasroh. Tanda? Paham, saudara? Paham atau belum? Hah? Belum Ustaz. Belum. Jadi dihilangkan karena nun sukun, saudara. Ketika beral, al tidak bisa ketemu dengan nun sukun di akhir. Anda belum. Kan gini, waladun. Tanwin itu waladun. Begini itu tulisannya. Tanda waladun, tanwin itu nun sukun. Tanwin itu nun sukun. Jadi begini tulisannya kalau ditulis. Cuma nun tidak perlu ditulis karena cukup dengan mengulang harokat. Jadi pengulangan harokat ini wakil dari nun. Kalau antum tidak ulang harokat, harus tulis nun. Ketika beral, al ini tidak bisa bertemu dengan ini nun sukun. Ketika musanna, nunnya kan kasroh, bukan sukun. Ketika jamak mudzakkar salim, nunnya kan fathah. Makanya saya bilang memang dari awal tuh, nunnya di kasroh, nunnya di fathah. Itu semua ada fungsinya, ada gunanya. Cuma nanti ditahu di buku atas. Cuma kan ini tidak apa-apa ditahu. Masalah sederhana. Nah, paham kan? Atau belum? Ada lagi? Ada lagi? Alhamdulillah. Berarti selesai tabel, tapi tahap kedua belum selesai. Kita masih butuh pertama syarat ismul ladzi lam yansharif, itu kita akan ambil besok, dan kita masih butuh kata-kata yang tidak berubah. Dan kan kita butuh tahap kedua, tahap kata lain. Ini semua kata yang berubah aman nih. Jadi dalam baca kitab Gundur, kata yang berubah tidak ada lagi masalah. Sudah aman alamatnya, tinggal prakteknya ini yang nanti yang lama. Karena untuk menghadirkan tanda ini kan butuh dipikirkan. Kalau satu-satu begini bisa, tapi kan dalam kitab nanti kadang ada isi mufradnya, ada mutananya, ada jamaknya, ada fi'il mudhari'nya. Dipahamkan? Penyakitnya juga harus dipikirkan. Tapi untuk tahap awal aman, tanda baca yang berubah. Setelahnya kita akan masuk di tanda yang tidak pernah berubah. Kalau ini mudah sekali, satu kali ditahu, begitu terus harokatnya. Ini insya Allah kita mulai besok, kita cukupkan. Subhanallah, hamdi, syurullah ilaha ilan tas.